Hari ini, kita akan membahas karbohidrat secara detail. Apakah Anda harus menghilangkan semua karbohidrat untuk menurunkan berat badan? Jawaban sebenarnya sedikit lebih rumit dari itu. Dan kita akan langsung membahasnya. Karbohidrat adalah rantai glukosa. Diet rendah karbohidrat telah menjadi sangat populer. Kami merekomendasikan diet ketogenik dengan sayuran berdaun hijau. Diet rendah karbohidrat telah sangat berhasil membantu orang menurunkan berat badan. Namun, banyak masyarakat tradisional sepanjang sejarah telah mengonsumsi karbohidrat. Dan obesitas belum menjadi masalah besar hingga relatif baru-baru ini. Lalu apa perbedaannya? Apa kebenarannya? Ada populasi yang mengonsumsi banyak nasi. Ada populasi yang mengonsumsi banyak kentang. Dan tidak banyak obesitas hingga tahun 1970-an. Namun, sebenarnya ada banyak jenis karbohidrat yang berbeda. Dan tidak semuanya benar-benar membuat gemuk. Jika Anda menemukan konten ini bermanfaat, silakan berlangganan saluran ini untuk konten bermanfaat lainnya. Jadi, saya membagi karbohidrat menjadi 4 kategori. Ada karbohidrat olahan. Ada karbohidrat tidak olahan yang bersifat pati. Ada karbohidrat tidak olahan yang lebih berserat. Dan saya menggunakan kategori terpisah untuk buah-buahan. Dan saya akan membahas masing-masing kategori ini secara berurutan. Mari kita mulai dengan karbohidrat olahan. Ini adalah karbohidrat yang diolah, artinya tidak ditemukan dalam bentuk ini di alam. Contoh klasiknya adalah tepung terigu putih, misalnya, atau bahkan tepung terigu gandum utuh. Anda tidak menemukan pohon tepung, tapi Anda menanam biji gandum. Dan dari biji gandum itu, Anda harus mengolahnya untuk mendapatkan tepung. Jadi, bukan hanya jenis makanan itu sendiri, tetapi apa yang Anda lakukan pada makanan tersebut yang membuatnya lebih menaikkan berat badan dibandingkan makanan lain. Saat Anda mengolah biji gandum menjadi tepung, Anda harus mengekstrak banyak protein darinya. Anda harus menghilangkan banyak serat. Anda menghilangkan semua lemak. Kemudian Anda menggilingnya menjadi debu halus. Dan begitulah cara Anda mendapatkan tepung putih. Karena telah sangat diolah, tubuh menyerapnya dengan sangat cepat. Dengan menggilingnya menjadi debu halus, kita mendapatkan lonjakan glukosa yang sangat cepat, karena karbohidrat terbuat dari rantai glukosa. Oleh karena itu, kadar insulin dalam darah juga naik dengan sangat cepat, dan kadang-kadang dapat turun dengan cepat pula. Hal ini dapat menyebabkan penurunan drastis yang terjadi sekitar 1 hingga 1,5 jam setelah mengonsumsi makanan tinggi karbohidrat. Dan karbohidrat olahan inilah yang umumnya disarankan untuk dihindari dalam diet rendah karbohidrat. Contoh karbohidrat olahan ini antara lain tepung, seperti tepung terigu putih, tetapi juga tepung gandum utuh. Meskipun tepung gandum utuh mengandung sedikit lebih banyak serat, tepung ini tetap digiling sangat halus, yang menyebabkan penyerapan yang sangat cepat. Hal ini terlihat pada indeks glikemik, di mana roti gandum utuh hampir diubah menjadi glukosa secepat roti putih. Jadi tepung gandum utuh mungkin sedikit lebih baik, tetapi tetap tidak ideal. Bahan lain seperti tepung beras dan tepung jagung juga sangat diolah. Jadi, semua makanan yang sebagian besar terbuat dari tepung-tepung ini sebaiknya dihindari jika Anda ingin menghindari lonjakan glukosa yang sangat tinggi dan lonjakan insulin yang sering menyebabkan penambahan berat badan. Contohnya adalah roti, pasta, sereal sarapan, bir, muffin, dan donat. Dan kebanyakan orang mengakui bahwa makanan-makanan ini tidak terlalu membantu dalam menurunkan berat badan. Kelompok lain yang khususnya bermasalah adalah gula olahan dan gula sederhana. Gula, seperti gula meja, terdiri dari 1 molekul glukosa dan 1 molekul fruktosa, sedangkan pati sebagian besar terdiri dari rantai glukosa. Dan fruktosa inilah yang khususnya menjadi masalah dalam penambahan berat badan. Masalahnya terletak pada cara fruktosa diproses oleh tubuh. Fruktosa langsung menuju hati dan sering diubah menjadi lemak, yang dapat menyebabkan resistensi insulin, yang pada gilirannya menyebabkan kadar insulin yang tinggi. Masalah dengan gula bukan hanya karena sangat mudah diubah menjadi lemak, tetapi juga karena sangat memuaskan. Sangat mudah untuk mengonsumsi gula. Sangat mudah untuk mengonsumsi gula berlebihan. Dan ini menjadi masalah ketika Anda mengonsumsi gula tambahan. Ada banyak makanan alami yang mengandung gula, tetapi biasanya ada batas jumlah gula yang terkandung di dalamnya. Makanan olahan sangat buruk karena mereka menambahkan banyak gula. Karena ini adalah cara untuk membuat makanan terasa sangat enak dengan biaya yang sangat rendah. Jadi, menghindari gula-gula ini dan hal-hal lain yang mengandung banyak fruktosa, seperti sirup jagung tinggi fruktosa,
misalnya, sangat penting untuk penurunan berat badan. Sirup jagung tinggi fruktosa terdapat dalam minuman bersoda, minuman manis, permen, saus tomat, saus BBQ, dan buah kalengan. Ini termasuk gula putih, gula coklat, fruktosa, sirup jagung tinggi fruktosa, sirup maple, dan konsentrat jus buah. Ini adalah jenis bahan yang harus dihindari. Ada banyak nama berbeda, karena produsen seringkali ingin menyembunyikan jumlah gula yang terkandung dalam daftar bahan. Anda benar-benar harus memeriksa label makanan dengan teliti. Area lain yang perlu diperhatikan adalah biji-bijian olahan. Meskipun biji-bijian ini tidak sehalus tepung yang digiling sangat halus, biji-bijian olahan tetap merupakan produk olahan. Contohnya beras putih, beras instan, beras yang dipoles, oatmeal instan. Karena oatmeal instan digiling sangat halus sehingga matang dengan cepat. Hal ini jauh lebih diproses daripada oat potong baja, misalnya, yang harus dimasak dalam waktu lama. Tepung jagung, tepung kentang, tepung makanan yang dimodifikasi, tepung tapioka. Anda ingin menghindari semua hal tersebut. Jadi, secara ringkas, itu adalah tepung, biji-bijian olahan, tepung, dan gula sederhana. Kelompok karbohidrat berikutnya adalah karbohidrat tidak olahan, yang berarti karbohidrat ini masih cukup dekat dengan bentuk aslinya di alam. Namun, karbohidrat tidak olahan ini bersifat pati. Biasanya Anda akan menemukannya pada akar yang tumbuh di bawah tanah, karena tanaman berusaha menyimpan karbohidrat ini untuk digunakan nanti. Ini termasuk biji-bijian seperti rye, barley, buckwheat, spelt, beras basmati, beras hitam, mie tertentu seperti mie shirataki yang terbuat dari ubi jalar, dan sayuran akar seperti kentang, ubi jalar, parsnip, taro, artichoke, misalnya, semua itu adalah karbohidrat bertepung. Namun, karena mereka tidak diolah, mereka mengandung serat yang membantu memperlambat pencernaan. Jadi, Anda tidak akan mengalami lonjakan glukosa yang sangat cepat seperti yang terjadi pada karbohidrat olahan. Dalam indeks seperti indeks glikemik, Anda akan melihat bahwa indeks glikemiknya jauh lebih rendah dibandingkan dengan karbohidrat yang diolah. Oleh karena itu, Anda dapat mengonsumsi makanan-makanan ini dengan moderasi. Mereka tidak selalu buruk untuk Anda. Hal ini tergantung pada cara Anda mengolahnya, serta seberapa banyak dan seberapa sering Anda mengonsumsinya. Namun, mereka seringkali merupakan pilihan yang jauh lebih baik daripada karbohidrat olahan. Kelompok karbohidrat ketiga yang perlu Anda waspadai, tetapi tidak perlu dihindari sepenuhnya, adalah buah-buahan. Buah sangat kontroversial karena merupakan makanan alami. Namun, beberapa buah mengandung banyak fruktosa. Secara kimia, tidak ada perbedaan antara fruktosa yang terdapat dalam buah-buahan dan fruktosa yang terdapat dalam sirup jagung tinggi fruktosa. Perbedaan buah adalah bahwa buah dikemas bersama banyak hal lain. Saat Anda makan apel, ada banyak serat, banyak daging buah, dan nutrisi lain di dalamnya. Dan seringkali sangat sulit untuk makan berlebihan buah-buahan ini karena ukurannya yang besar, dibandingkan dengan makan berlebihan jus buah, misalnya, di mana semua itu telah dihilangkan. Jadi, beberapa buah akan jauh lebih baik daripada yang lain. Misalnya, beri-beri seperti stroberi, raspberry, dan blackberry seringkali jauh lebih baik daripada buah-buahan manis lainnya. Hal lain yang perlu diingat adalah bahwa banyak buah yang kita makan hari ini berbeda dengan buah yang kita makan 30 atau 40 tahun yang lalu. Mereka jauh lebih manis. Mereka telah dimodifikasi secara genetik. Mereka telah disilangkan. Banyak hal, seperti persik putih dan nanas emas, telah dibudidayakan agar jauh lebih manis daripada generasi sebelumnya. Itulah mengapa tidak sulit untuk membuat orang makan buah-buahan saat ini, karena buah-buahan memang seperti permen alami. Jadi, jika Anda akan mengonsumsi buah, meskipun bukan hal terburuk yang bisa Anda konsumsi, hal itu bisa menjadi salah satu faktor yang menghambat penurunan berat badan Anda. Hal ini membawa kita ke kategori terakhir karbohidrat, yang seharusnya menjadi sebagian besar karbohidrat dalam diet Anda. Dan ini adalah karbohidrat yang tidak diolah, tetapi tidak mengandung pati dan lebih kaya serat. Ini biasanya sayuran yang tumbuh di atas tanah, berbeda dengan sayuran bertepung yang tumbuh di bawah tanah. Karbohidrat ini terjadi secara alami, tetapi karena kandungan seratnya yang tinggi, mereka sangat mengenyangkan, cenderung membuat Anda merasa kenyang, dan diserap dengan sangat lambat. Sehingga Anda merasakan kenaikan gula darah dan insulin yang sangat lambat,
dan oleh karena itu mungkin lebih mudah untuk menjaga berat badan tetap stabil. Kacang-kacangan dan lentil adalah contoh yang bagus dari karbohidrat yang tidak banyak mempengaruhi insulin. Mereka mengandung banyak protein, sehingga menjadi sumber protein nabati yang sangat baik. Kadang-kadang dapat ditambahkan dengan lemak alami. Dan ada banyak serat di dalamnya, yang berarti akan memperlambat kenaikan glukosa, karena penyerapannya jauh lebih lambat. Kategori besar lainnya yang akan Anda temui di sini adalah sayuran non-akar. Jadi, sayuran seperti asparagus, paprika, brokoli, kembang kol Brussels, terong, dan sayuran berdaun hijau, semua sayuran ini meskipun mengandung karbohidrat, tidak ada yang benar-benar gemuk karena makan brokoli. Itu hanya sangat sulit dilakukan. Jika Anda mengonsumsi banyak sayuran di atas tanah ini, maka sayuran tersebut akan memberikan banyak nutrisi. Namun, sayuran ini juga akan membuat Anda kenyang karena teksturnya yang padat. Dan selama Anda tidak mengonsumsinya secara berlebihan, sayuran ini akan membantu dalam program penurunan berat badan. Konsensus umum adalah bahwa sayuran ini tidak terlalu membuat gemuk. Dan hal ini tidak masalah apakah Anda mengikuti diet rendah lemak, diet keto, diet paleo, atau diet standar lainnya. Kebanyakan orang mengakui bahwa sayuran berdaun hijau, kacang-kacangan, dan sebagainya merupakan bagian yang bagus dari diet penurunan berat badan Anda. Jadi, karbohidrat bukanlah satu kategori, tetapi beberapa kategori yang berbeda. Dan beberapa karbohidrat dapat menjadi bagian dari strategi penurunan berat badan yang baik. Ingat, karbohidrat olahan mungkin sebaiknya ditunda. Saya memberi lampu merah untuk karbohidrat bertepung, sayuran akar, dan buah-buahan. Saya akan memberi lampu kuning. Hati-hati dengan ini. Anda mungkin bisa mentolerirnya, tetapi mungkin juga tidak. Dan lampu hijau dari hampir semua diet adalah karbohidrat tidak olahan dan tidak mengandung pati, seperti kacang-kacangan, lentil, dan sayuran berdaun hijau, serta sayuran yang tumbuh di atas tanah. Itu saja untuk minggu ini. Terima kasih telah menonton. Semoga Anda belajar sesuatu. Jika ya, mungkin bagikan video ini dengan teman Anda.